Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengunjungi salah satu ekowisata yang ada di Batam. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini ada ekowisata Pandang Tak Jemu Mangrove. Nah, salah satu ciri khas dari ekowisata Pandang Jemu Mangrove adalah hutan bakau yang nanti kita akan tunjukkan untuk teman-teman semua. Nah, di sini kita belajar bahwa ternyata ekowisata itu konsep dasarnya adalah bagaimana sebuah wisata itu bisa kembali ke alam. Jadi kita menikmati wisata-wisata yang ada di tempat wisata itu konsepnya adalah back to nature, teman-teman. Jadi itu adalah konsep yang pertama yang harus teman-teman ketahui. Nah, apa saja sih hal-hal penting yang ada di dalam ekowisata sehingga teman-teman akan memahami tentang ekowisata itu sendiri. Nah, sekarang saya sudah berada pada pintu masuk di hutan mangrove. Jadi teman-teman, nanti kita akan melihat perjalanan hutan mangrove ini dari jalan masuk sampai ke dalamnya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu ekowisata yang dibangun cukup lama ya. Jadi awalnya ini adalah tempat pembuangan sampah di masyarakat yang ada di kampung ini. Tetapi saat ini menjadi salah satu ekowisata dan menjadi salah satu destinasi wisata yang tidak hanya digemari oleh masyarakat di Batam saja, tetapi juga dari luar negeri. Nanti teman-teman akan melihat lebih jelas tentang bagaimana sih sebenarnya kedalaman dari hutan mangrove ini, dan nanti saya akan sedikit bercerita tentang sejarah perjalanan hutan mangrove kemudian bisa menjadi ekowisata yang ada di Batam. Kampung Tua Bakau Serip merupakan salah satu ekowisata yang ada di Batam dengan ciri khas hutan mangrove sebagai objek wisata utama yang dimiliki. Kampung Tua Bakau Serip ini didirikan oleh Bapak Gary yang memang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Awalnya, hutan mangrove ini adalah tempat pembuangan sampah akhir masyarakat Sambau. Namun, dengan segala daya dan upaya, Bapak Gary berhasil mengubah tempat pembuangan sampah ini menjadi sebuah hutan mangrove dan dikelola menjadi tempat wisata. Awal mula banyak yang tidak percaya bahwa Bapak Gary akan bisa mengubah tempat ini menjadi sebuah desa wisata. Namun Bapak Gary mencoba menggerakkan dan meyakinkan masyarakat agar mau bersama-sama mewujudkan Kampung Bakau Serip ini menjadi destinasi wisata yang memiliki daya tarik berbeda. Pada bagian ini, Bapak Gary telah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, dan kepeduliannya terhadap lingkungan merupakan penerapan dari prinsip konservasi. Tidak hanya itu, konsep hutan bakau ini juga dapat memberikan pemahaman dan edukasi terhadap para turis yang datang berkunjung. Pada saat memasuki kawasan hutan mangrove, teman-teman akan melewati jembatan yang dikelilingi oleh mangrove, dan di setiap pojoknya akan ada tempat duduk dari kayu yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan di hutan mangrove. Sebagai ciri khas dari ekowisata, Kampung Tua Bakau Serip ini menggunakan sumber daya yang ada untuk dijadikan fasilitas, sehingga kita tidak akan menemukan fasilitas modern pada tempat wisata ini. Ini menjadi salah satu ciri khas bahwa desa atau kampung merupakan potret sederhana mulai dari masyarakatnya sampai pada penyediaan fasilitasnya. Walaupun pada beberapa kondisi ada bagian-bagian yang rusak dan belum dapat diperbaiki. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi pengelola desa wisata untuk menggerakkan masyarakat agar bersama-sama memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Nah, Kampung Tua Bakau Serip ini pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2022. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, Kecamatan Nongsa, berhasil meraih 50 desa wisata terbaik, desa wisata simbol kebangkitan ekonomi digital. Jadi teman-teman, kita bisa menciptakan sebuah desa wisata yang memang benar-benar dapat menjadi target dari wisatawan. Tetapi sebelum itu, kita juga harus mengetahui apa saja yang harus kita perhatikan di dalam membangun desa wisata. Desa wisata adalah salah satu konsep dari ekowisata, contoh yang ada di Batam. Nah, di sini saya akan banyak mengeksplor tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, yang mana desa wisata ini berlandaskan tentang hutan mangrove. Nah, nanti saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana sih desa wisata ini dibangun dengan konsep CBT, Community Based Tourism. Salah satu penerapan konsep CBT atau Community Based Tourism adalah keterlibatan masyarakat dalam menerima manfaat ekonomi dan juga berperan dalam menciptakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peluang usaha. Seperti kerajinan dari daun kelapa yang dijadikan seperti piring dan kerang-kerang laut yang dijadikan hiasan lalu dijual. Selain itu, Bapak Gary juga mengungkapkan bahwa kerajinan tangan merupakan karya yang dihasilkan oleh masyarakat serta dijual sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Bapak Gary juga menyampaikan bahwa masih banyak potensi lain yang dapat dijadikan peluang bisnis yang melibatkan masyarakat selain memberdayakan hasil karya, seperti penyewaan homestay, pembuatan paket edukasi untuk siswa-siswi sekolah tentang edukasi mangrove, dan juga lokasi outbound yang dapat disewakan. Namun, hal ini belum dapat dikelola secara maksimal karena berbagai keterbatasan. Dan menurut Bapak Gary, adanya keterlibatan akademisi akan sangat membantu dalam pengembangan dan pengelolaan Kampung Tua Bakau Serip agar lebih maju. Seperti yang teman-teman lihat, di Kampung Tua Bakau Serip terdapat pendopo yang dapat digunakan oleh para pengunjung untuk menginap. Lalu ada stand juga yang masih kosong dan juga tersedia toilet. Teman-teman, dari ketiga fasilitas ini apa sih yang ada di dalam pikiran teman-teman? Menurut teman-teman, kegiatan apa ya yang dapat dilakukan agar potensi yang dimiliki oleh Bakau Serip dapat dimanfaatkan secara optimal?